Shalom mempelai Kristus, akhirnya kita masuk di bulan Desember, bulan yang identik dengan Natal. Nah, makanya saya pakai musik yang Natal banget nih. Dan meskipun Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi saya harap sukacita kita tidak berkurang saat menyambut dan merayakan Natal. Langsung saja kita ke info pertama. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, khususnya di kota Salatiga, Gereja Betani Salatiga akan kembali melayani ibadah raya dalam format online yang bisa mempelai Kristus ikuti di channel YouTube dan di Facebook Live Gereja Betani Salatiga, atau bisa juga Anda dengarkan di radio 107.7 Betani FM jam 7 pagi dan 4 sore dan radio 103.9 Elisa FM jam 9 pagi dan 6 sore. Kami juga tetap menghimbau supaya mempelai Kristus semakin mentaati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Lalu kembali lagi ada webinar yang kali ini topiknya adalah Gereja Bersatu, apakah mungkin? Pembicaranya Bonafit nih mempelai Kristus. Ada Romo Agustinus Parso Subroto dari Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Salatiga dan Bapak Purwanto selaku Ketua BKGS Salatiga. Dimoderatori oleh Pendeta Muda Tony Baskoro. Info lebih lanjutnya bisa ditanyakan langsung ke Pak Bob di 0822 2221 5775 atau Ci Debbie di 0856 9722 2222. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Radio 103.9 Elisa FM, Betani Business Community, Warkat.com, dan KSP Mulia. Mempelai Kristus, jangan lewatkan juga Betani Generation Worship on the Road, dolan sambil nyembah, yang akan menginterpretasi lagu Joy to the World hari Kamis 10 Desember 2020 jam 10 pagi sampai 11 siang, live di Radio Betani 107.7 FM dan di Facebook Betani FM. Saya mengalami pukulan yang sangat berat di mana ayah saya dipanggil Tuhan, mama saya sedang sakit juga, kemudian saya belum mendapatkan pekerjaan. Di situ saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizatnya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari miliki iman kepada Kristus sekalipun kita sedang mengalami badai kehidupan. Tetap percaya kepada Kristus bahwa janjinya ya dan amin. Oke mempelai Kristus, saya harus pamit undur diri. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, maskernya jangan lupa dipakai kalau pergi, dan makan makanan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa lagi. Saat ini kita ada di dalam awal bulan Desember dengan satu visi yang baru yang akan kita dengarkan melalui khotbah dari Bapak Gembala. Dan kita mempersiapkan hati kita sekalipun kita di rumah masing-masing. Mari satukan hati bersama kami yang ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik bersama seluruh anggota keluarga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, apapun yang kami sedang lewati saat ini. Ucapan syukur kami dan pujian kami terus layak kami naikkan untuk nama Tuhan yang dahsyat dan besar, yang terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Oleh sebab itu pada hari ini kami sehati meninggikan nama-Mu, beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Urapi dan berkati setiap kami dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang sanggup melakukan perkara. Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu nyata untuk kami. Mari bersama-sama kita katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah didengar telinga.
saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada saat ini. Semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Tuhan telah merancangkan sesuatu yang baik untuk kita. Rencananya adalah rencana yang terbaik untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang baik dalam hidup kami, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini dengan kepenuhan hati. Kita katakan, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, aku ada saat ini, kami ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup, kami hidup Tuhan, semua berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus,
Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Seluruh anggota keluarga kita hari ini di hadapan Tuhan. Angkat tangan dan serukan, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Raja. To the King of Kings, Lord of Lords. Jesus name. siapkan hati. Masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Raja dan Tuhan kami. Kau yang ditinggikan di Golgota itu. Bapa sendiri Tuhan yang
hadir di tengah hidup kami, bertata dan berkuasa. Hosana, Hosana, in the highest. Yes, you are Lord. Let our Let our King, let our King, dan kami siap terus menjadikan Kau Tuhan dan Raja kami selama-lamanya. Dan sebentar kami mau terima perjamuan kudus ini Tuhan. Dan sebelum kami terima perjamuan ini, kami mau mengakui pengakuan iman rasuli kami. Dan kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Haleluya. Mari sambil mengangkat perjamuan kudus, saudara, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia yang berjanji, dia yang akan menggenapi semua janjinya. Mari, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persetujuan dengan darah, dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita terima. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Terima kasih buat cawan perjamuan kudus ini. Cawan pengucapan syukur. Sungguh kami menikmati Tuhan. Hidup diampuni. Hidup diterima, diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena kesalahan gagah kuat kami. Tapi karena cintamu dan kasihmu yang begitu sempurna yang sudah menghampiri kami. Kami mau terima sepenuhnya segala kuasa yang melekat dalam perjamuan kudus ini. Yang sakit biarlah menjadi sembuh. Yang terikat menjadi terbebas dan termerdekakan. Yang sedang sedih Tuhan yang menghiburkan dan memberi kekuatan. Untuk terus berkemenangan dalam kehidupannya. Dan mempercayai Tuhan lebih dari segala apapun juga. Imannya tidak goyah. Imannya terus bertumbuh. Dan pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin indah. Dalam kehidupan semua kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima sepenuhnya segala kuasa yang menyertai perjamuan kudus ini. Dan bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur ini adalah persetujuan dengan darah Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Salib-Mu Tuhan memberikan kemenangan. Salib-Mu membawa kami kembali dalam rancangan, dalam kehendak-Mu. Salib-Mu Bapa, salib-Mu Salib-Mu kuduskan kami semua. Salib-Mu sucikan kami. Salib-Mu layakkan kami. Salib-Mu memampukan kami menjadi putra-putri-Mu, mempelai-Mu yang ini kami bawa hidup kami, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa beruntungnya kami Tuhan. Setiap kali kami mengingat bahwa hidup kami ini sudah ditebus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang begitu mahal bagi kami. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang sudah diterima, orang-orang yang sudah disediakan bahkan yang terbaik. Karena Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami putra-putri-Mu dan bahkan kami adalah kesayangan-Mu. Terima kasih sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan buat setiap kami. Dan Engkau perdengarkan suara kebenaran ini. Terima kasih kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana meraih masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, bulan Desember ini kita mulai lagi dengan ibadah online, ya. Sampai kapan kita belum tahu, tapi percayalah, setiap ada kesempatan yang sudah baik dan kondisi-kondisi yang lebih baik, tentu kita akan kembali beribadah secara offline atau onsite, ya. Maka oleh karena itu, mari kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, ya, sehingga keadaan bisa semakin baik, ya. Dan kita bisa kembali beribadah dengan baik. Baik, saudara, Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sudah sangat terkenal sekali, ya kita mungkin hafal. Tapi mari kita mau coba perhatikan lagi, saudara. Dikatakan demikian, sebab aku inilah Tuhan sendiri, mengetahui rancangan-rancangan yang ada, yang ada padaku, mengenai kamu. Catatan ini penting sekali. Jadi rancangan Allah itu diketahui secara detail oleh Tuhan mengenai kita. Allah tidak main untung-untungan atau coba lagi kalau salah, saudara. Tidak. Dia tahu persis, tepat presisi mengenai rancangan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Itulah yang disediakan Tuhan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Saudara, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab kita. Daud contohnya. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 28. Dikatakan kemudian matilah ia, Daud, pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saya katakan Daud ini selain finishing well, tapi juga finishing strong. Kenapa? Dia
mencapai bagian yang terbaik bagi dirinya, tetapi juga untuk penerusnya, generasi selanjutnya. Luar biasa. Ya. Kita juga tahu Yesus pada saat di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Itu benar-benar semua apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 53 itu digenapi semuanya. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah menyelesaikan, menuntaskan semua apa yang menjadi bagiannya. Kemudian kita juga lihat Paulus dalam 2 Timotius 4, 7-8. Kita tahu bagaimana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan hidupku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dengan memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seorang yang mencapai bagian yang terbaik, meraih masa depan yang dikatakan penuh harapan, berhasil, tuntas. Dia tahu betul akan ending, ujung daripada hidupnya, saudara. Ya, dan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk banyak orang yang lain. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Jadi masa depan yang penuh harapan, itu tidak hanya bicara soal hidup sukses, sugih, mobil akeh, rumahnya banyak, gedong, atau apa. Tidak. Tapi lebih bagaimana kita mencapai bagian-bagian terbaik sampai akhir hidup kita. Kalau sekarang saya belum bisa ngomong saya ini sudah mencapai bagian yang terbaik. Masih belum. Nanti satu kali semua kita juga akan menghadapi ini. Di akhir hidup kita. Itulah yang dinilai. Mari betapa pentingnya hari akhir ataupun betapa pentingnya masa depan kita ini, sudah. Nah, tadi dikatakan jelas sekali Tuhan punya rencana bagi kita. Jangan coba-coba saudara buat rencana sendiri. Tuhan itu sudah punya blueprintnya buat setiap kita, saudara. Apapun dan dari manapun kita bisa lahir, saudara. Gak ada urusannya. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini lebih penting. Bahkan sampai akhir dari kehidupan kita itu sangat-sangat penting. Seorang tokoh mengatakan kalau kamu lahir miskin, kamu gak ada salah apa-apa. Tapi kalau kamu mati miskin, atau mungkin kalau kamu lahir bodoh, gak masalah. Kalau kamu lahir cacat, gak masalah. Tapi kalau kamu lahir mati, tetap dalam kebodohan, tetap dalam kecacatan mungkin secara karakter, secara moral, itu kesalahan yang paling sangat tragis sekali. Jadi saudara, Tuhan punya rencana bagi kita. Yosua 23 ayat 14 ya, dikatakan maka sekarang sebentar lagi aku menempuh jalan segala yang fana. Ini Yosua ngomong, beri pesan. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi, saudara. Kalau Tuhan bisa lakukan buat Yosua bangsa Israel pada zaman-zaman dahulu, apalagi Tuhan hari-hari ini, saudara, dengan Yesus yang sudah mati buat kita. Keren banget, saudara. Saudara dan saya kalau tidak bisa mempercaya hal ini bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi kita dan Dia pasti bisa menggenapi janjinya. Kita hidup dalam segala ketidakpastian, saudara. Dan pasti banyak keadaan-keadaan yang sulit. 1 Tesalonika 5:24 berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia. Iya juga, bukan saudara atau siapapun juga. Iya juga Tuhan yang akan menggenapi semua yang sudah dijanjikan itu. Setelah ini satu hal yang luar biasa. Jadi relaks hidup ini, saudara. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Katakan amin. Dan Dia pasti bisa memenuhi setiap rencananya. Betapa enaknya kita ini seringkali bingung dengan, wah aku kepingin gini, pingin gitu, pingin. Nggak salah. Tapi kalau kita hanya gugu, maunya sendiri, karpe sendiri, saudara, kita akan terbentur-bentur dan akhirnya kita bisa mengalami banyak situasi yang semakin sulit, saudara, untuk mencapai masa depan yang penuh harapan itu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk menggenapi rencananya atau kehendaknya.
Tuhan tidak pernah salah, saudara. Mungkin orang bilang salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Nick Vujicic, orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, saudara. Mungkin orang bilang, salah ini, salah lahir, kenapa cacat. Orang tuanya juga mungkin, wah kenapa, padahal mereka pendeta hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan sekali lagi tidak pernah salah memilih Nick untuk menjadi berkat. Atau siapa saja saudara, yang lain. Kalau Nick saja bisa dipakai, saudara yang lengkap nih, anggota tubuhmu lengkap. Sangat keterlaluan kalau sampai kita mengatakan, aku ini orang yang tidak seberuntung orang lain. Saudara, Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta pada Bapa pada namaku diberikannya kepadamu. Jelas dia yang memilih. Saudara, kalau kita tahu dia yang pilih, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kita nggak perlu lagi khawatir dengan kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Dia yang milih kita. Bukan karena kita yang sok-sokan milih dia, saudara. Tidak. Dan kisah 13:22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat, Allah memilih Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan atau mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Mungkin buat orang pada zaman Daud, sopo Daud ini, cacilik, orang ngerti apa-apa. Saudara, tidak diperhitungkan bahkan oleh keluarganya sendiri, oleh papanya sendiri. Papanya sangat underestimate, merendahkan Daud. Tidak pernah diberi satu kepercayaan yang khusus, yang penting. Hanya menggembalakan kambing domba yang 1-2 ekor. Saudara. Dan Daud tidak pernah masuk dalam hitungan manusia. Manusia boleh underestimate saudara. Tapi kalau Tuhan sudah memilih saudara, mau siapapun juga tak akan pernah bisa menghalangi rencana Tuhan untuk mengangkat kita. Katakan amin. Saudara, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan atau kita kerjakan dalam hidup ini supaya masa depan yang penuh harapan itu bisa kita raih. Saya mau baca kita dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Barangkali ini agak sedikit aneh kisah ini, tapi saya temukan hal-hal yang luar biasa di sini, saudara. Ya, Matius 21, 28, 32. Bilang begini, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini perhatikan saudara, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan mereka pun dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kisah yang sangat dramatis, luar biasa. Ya. Bagaimana Yesus mengingatkan kepada bangsa Israel, khususnya mungkin ahli-ahli agama pada zaman itu. Orang-orang yang menganggap dia mereka rohani dan segala macamnya. Digambarkan seperti 2 orang anak yang sulung diperintahkan langsung bilang, iya siap, tapi tidak dikerjain. Tapi anak yang bungsu datang, ngomong, enggak, aku enggak mau Pak. Tapi kemudian dia menyesal. Dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan bapaknya. Saudara, bagaimana untuk mencapai masa depan yang penuh pengharapan itu? Bukan soal siapa kita, siapa nenek moyang kita, siapa guru kita, siapa gereja kita, siapa pendeta kita. Bukan siapa orang tua kita, siapa apa pelayanan kita, apa status kita. Bukan itu, saudara. Yang pertama saya mau sampaikan, yang pertama langkah pertama adalah kenali dan pertimbangkan tujuan-tujuan hidupmu dengan seksama. Anak muda atau anak sulung tadi nggak mikir, biasa latah. Banyak orang Kristen latah, amin, 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 amin. Tapi aminnya cuma di situ, habis itu selesai, nggak dikerjain.
Itu yang membuat masa depanmu menjadi masa depan yang tidak penuh harapan. Karena kita hanya ikut-ikutan. Kita hanya latah-latahan. Saudara. Tapi sebaliknya anak yang bungsu ini bilang enggak. Kenapa? Barangkali banyak alasan, saudara. Barangkali dia merasa enggak layak. Barangkali dia merasa enggak suka dengan itu semua. Tapi minimal dia tahu bahwa yang diminta bapaknya bukan sesuatu yang mudah untuk dia kerjakan. Atau barangkali dia merasa enggak mampu. Dia merasa mungkin tidak terlalu suka. Bukankah yang baik itu kalau ya siap. Wah kelihatannya di mukanya kelihatan wah hebat ya. Tetapi enggak dikerjain saudara. Dan ini banyak hari-hari ini budaya seperti ini. Yes bos, yes pak siap kerjakan. Tapi enggak dikerjain saudara. Itu yang membuat kita akhirnya enggak bisa ketemu dengan masa depan yang penuh pengharapan saudara. Pertimbangan itu penting. Hari-hari ini saudara pakai otak saudara. Pikir saudara lebih dulu. Jangan sekalipun kita ini orang gereja karismatik seringkali kita nggak perlu pakai pikiran. Bodoh salah. Pakai pikiran kita. Karena akal budi itu dari Tuhan. Jangan hanya sekedar perasaan yang dimainkan. Atau mungkin sesuatu yang sepertinya supranatural. Pikir saudara. Cak Londong itu selalu ingetin. Pakai otak. Pikir. Pertimbangkan. Amsal 15. Nggak ada di situ ya. Ayat 22 mengatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jangan malu bertanya. Jangan malu berdiskusi. Jangan sungkan untuk meminta pendapat. Orang karismatik seringkali nggak mau minta pendapat. Saya sama Tuhan minta pendapatnya. Tuhan yang mana, saudara? Seringkali kita hanya membuat ilusi-ilusi yang nggak jelas. Saudara. Semua dianggap Tuhan. Saudara. Tapi intinya kita malas untuk berpikir. Kita nggak mau berpikir. Kita nggak memiliki satu pertimbangan yang cukup matang. Pikir, saudara. Baik-baik. Pertimbangkan. Baik-baik. Tujuan-tujuan hidupmu apa? Saudara. Ngerti enggak, saudara? Kenapa saudara ada di dunia ini? Ngerti enggak? Kenapa saudara bisa buat ini, bisa buat itu? Ngerti enggak, saudara? Seringkali kita nggak ngerti, saudara. Ya saudara, pokoknya penting mengalir saja, mengalir. Semua yang mengalir itu ringan, nggak ada bobotnya, saudara. Ya, dan nggak punya tujuan yang jelas, tinggal dibawa kemana? Ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Dan itulah yang membuat masa depannya luput semua, saudara. Jadi rancangan terlaksana kalau ada banyak penasehat. Penasihat kita bisa melalui firman Tuhan. Suruh baca Alkitab, baca susah, saudara. Ya, ayo baca Alkitab, susah. Dituntun oleh mungkin gembala FA-nya, ayo. Itu aja susah kadang-kadang. Ya, jadi ada banyak saudara, kadang-kadang kita ini sepertinya kelihatannya pandai tapi sok pandai, sok pinter. Nah saudara jangan ikut-ikutan. Coba hari-hari ini ada di sini melu-melu rame-rame. Sana melu-melu rame-rame. Itu yang membuat kita jadi nggak ketemu saudara. Hal-hal yang terbaik. Berani tampil beda. Harus berani hari-hari ini beda. Setelah saudara terima sesuatu dari Tuhan, doakan sungguh-sungguh, diuji benar-benar. Kemudian ditanyakan beberapa orang yang bisa memberikan pandangan-pandangan yang menguatkan itu. Saudara, mungkin beda, hasilnya tidak sama dengan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin bertolak belakang, enggak apa-apa kalau itu memang menjadi bagian yang saudara dan saya terima untuk kita kerjakan, saudara. Dan ini yang penting, sesuaikan dengan jati dirimu. Banyak orang kehilangan jati diri, bahkan kehilangan dirinya sendiri karena ikut-ikutan, karena tidak berani tampil beda. Dia mungkin bisa sepertinya orang kaya atau orang berhasil sukses. Tapi dia sedang kehilangan diri sendiri, itu artinya sedang menjadi orang yang paling miskin di muka bumi. Saudara bisa terima semua banyak harta materi ataupun kesenangan dunia. Tapi kalau engkau sedang kehilangan jati dirimu, kamu sedang melakukan sesuatu yang bukan kamu itu, kamu sedang kehilangan segala-galanya sebetulnya. Karena itu hanya akan menyebabkan kesia-siaan.
keberhasilan yang sepertinya saudara bisa raih itu cuma nanti ujungnya sia-sia. Seperti juga Salomo, saudara, berulang kali dia ngomong seperti menjaring angin. Di kolong langit ini semuanya sia-sia. Yang tidak sia-sia cuma 2 ayatnya. Takut sama Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Cuma itu rahasianya. Untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Saudara, yang kedua. Jadilah dirimu sendiri, saudara. Ya, makanya orang-orang tua juga harus belajar untuk mendorong anak-anak jadi diri mereka sendiri. Jangan dibentuk anak-anak seperti mau-maunya kita. Ya, saya bukan berarti anak dilepas gitu, tidak. Dibimbing, tapi diarahkan sampai menemukan jati diri anak itu. Hal-hal yang menjadi passion dari anak itu apa? Kita nggak bisa main-main, mungkin bisa anak-anaknya nurut sama kita, tapi sebetulnya itu terpaksa dan bukan jati dirinya, saudara. Dan itu bisa membawa pada banyak persoalan yang besar. Ya. Hari-hari ini banyak mungkin kasus-kasus bunuh diri lah, orang stres, anak-anak dan semua, bahkan orang tua stres semuanya. Karena kehilangan jati diri sebetulnya. Orang tua stres untuk mengurusi anak sekolah daring, online. Sedang banyak kehilangan jati diri menurut saya, orang tua. Karena justru harusnya mendidik anak itu adalah bagiannya, tapi dia sudah kehilangan jati dirinya itu. Nah yang kedua saudara, hidupi proses pembaruan akal budi. Dalam proses hidup ini yang terjadi yang paling menarik itu adalah perubahan akal budi. Roma 12 ayat 2. Jangan jadi serupa dengan dunia dan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Supaya kamu mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Saudara. Jadi kehendak Tuhan pun sepertinya berjenjang. Saudara. Itu yang perlu kita kejar. Caranya pembaruan akal budi. Saudara. Jangan pernah kita kepingin mau sakdek saknyeng. Apa itu sakdek saknyeng? Mau instan semuanya, serba instan. Enggak bisa, semua melalui proses. Nah prosesnya adalah yang paling penting adalah makin bertumbuh dalam pengenalan akan jalan-jalan Tuhan. Kalau kita bisa membawa hidup kita masuk dalam pertumbuhan pada pengenalan akan jalan Tuhan. Itu satu jaminan, itu satu pintu masuk password yang sudah sangat hampir pasti kita akan sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tapi kalau kita nggak kenal jalan-jalan Tuhan, kita cari jalan-jalan manusia, jalan-jalan dunia, kita akan semakin tersesat, saudara. Jadi makin bertumbuh dalam pengenalan akan jalan-jalan Tuhan melalui pembaruan akal budi. Kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Miliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka juga. Jangan kita ini mematok, oh pokoknya yang seperti ini yang paling benar, yang lain salah. Jangan. Buka hatimu, buka pikiranmu. Bahkan pertobatan itu juga menjadi sesuatu yang penting. Bertobat itu artinya berbalik dari pikiran-pikiran yang salah, saudara. Bukan soal dosa lagi nih ya. Orang Kristen sebenarnya bukan lagi bicara soal dosa yang awal-awal. Itu sudah diselesaikan oleh Yesus, saudara. Bagian kita pembaruan akal budi, bagaimana menyelaraskan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Kalau sudah dapatkan proses itu, kejar dan kerjakan yang terbaik. Saudara sudah ada di dalam track yang benar. Kalau saudara hari demi harimu engkau mengalami pertumbuhan, pengenalan akan jalan Tuhan lebih lagi. Ternyata Tuhan itu begini luar biasa ya. Oh aku mau ikut. Ya. Kemudian juga kita mulai merasakan bahwa hati kita semakin terbuka. Gampang diingetin, gampang untuk kita berubah, bertobat dan segala macam. Saudara ada dalam track yang benar. Saudara tinggal kerjakan itu hari demi hari. Kejar baik-baik, berikan yang terbaik. Kau sedang sangat dekat sekali dengan masa depan yang penuh pengharapan itu. Yang ketiga, yang terakhir. Miliki fokus dan lakukan sampai tuntas. Saudara. Roma 12 ayat 9-12. Nanti kita baca. 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam prinsip ini atau langkah ini. Tetap semangat, antusias. Katakan amin. Bahwa jangan berpikir, oh kalau udah dalam tracknya Tuhan gak ada masalah. Kita akan smooth semuanya, mulus semuanya. Tidak ada. Justru saya temukan semakin kita ada di jalan Tuhan, ada semakin banyak situasi-situasi semakin sulit. Itu bukan berarti untuk membuat kita menderita atau mempersulit kita, tidak. Itu untuk melatih kita, saudara. Supaya pada saat kita masuk dalam bagian demi bagian daripada jalan-jalan Tuhan itu,
kita semakin teguh, kita tidak gampang dijegal atau mungkin dikecewakan atau di stop ya. Karena saudara, orang di sekitar kita atau bahkan mungkin kuasa jahat ya, kita nggak tahu. Bisa juga menjadi pribadi-pribadi yang mencoba menghalang-halangi rencana Tuhan. Tapi kalau kita terus semangat, antusias itu artinya Tuhan di dalam kita, kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita nggak akan pernah kendor. Katakan amin. Kita akan tetap semangat. Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan kerajinanmu kendor melayani Tuhan. Tetap seimbang. Nah, ini seimbang ini penting. Banyak orang tidak seimbang. Terlalu ke ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita lihat salib Yesus itu jelas seimbang. Ke atas tapi juga mendatar. Banyak orang akhirnya nggak menemukan karena tidak seimbang hidupnya. Berdoa hebat, ngusir setan hebat. Tetapi bagaimana dengan hidup tanggung jawabmu secara sosial? Hubungan dengan Tuhan luar biasa, tapi hubungan dengan sesama juga harus luar biasa juga. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Tapi kalau kita agak condong hanya kepada Tuhan saja, manusianya kita abaikan, sesama kita abaikan, tentu akan jadi masalah. Sebaliknya kalau dengan sesama kita baik, tapi kita dengan Tuhan nggak baik, itu ya juga persoalan. Kita mau tubuh kita sehat, kita mungkin doa puasa, kita secara spirit kita luar biasa. Tapi kalau kita tidak jaga makanan kita, nggak bertanggung jawab terhadap apa yang kita makan, yang kita minum, istirahat kita dan semuanya, ya nggak bisa. Jadi balance hidup itu penting. Keseimbangan hidup itu penting. Dan yang terakhir tetap setia sampai akhir. Ya, tetap setia sampai akhir. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan pura-pura, hidup ini jangan pura-pura, jangan pakai ilusi saudara. Gini, begini. Tapi itu semua hanya pencitraan, itu hanya sekedar halusinasi. Jangan berhalusinasi, kita harus tahu realita hidup. Orang karismatik seringkali berhalusinasi, rohani saudara. Jangan, realitanya jelas kita harus hadapi saudara. Kasih itu harus nyata saudara. Hal-hal yang baik itu harus nyata. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, jelas. Dan bersyukurlah, ini keseimbangan. Bersyukurlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini keseimbangan. Ya. Dan juga tentu kesetiaan. Terus bertekun. Orang yang bersukacita dalam pengharapan, saudara, ya, itu akan menjadi orang yang tetap bertekun, bersemangat. Ya. Sabar dalam kesesakan, itu orang yang juga punya keseimbangan. Saudara. Jangan kita kalau senang senang era karu-karuan, tapi ada masalah susah era karu-karuan. Itu orang bipolar namanya. Ya, atau bahkan lebih parah lagi skizofrenia, kepribadian ganda. Lebih parah lagi. Ya. Senang-senang era karuan, pokoknya lupa dengan hal yang tidak baik. Semua itu balance, kita harus hidup dalam satu tatanan yang seimbang. Kadang-kadang kita susah, ya harus dihadapi. Kadang-kadang kita senang, ya kita harus hadapi dengan cara yang lebih bijak. Jangan sembarangan saudara, ya. Jangan terlalu ekstrim kanan dan kiri. Jadilah orang yang balance, seimbang. Saya percaya kalau itu kita kerjakan saudara. Semangat, antusias, seimbang, setia sampai akhir, finishing well. Dan finishing strong, itu akan menjadi bagian yang saudara dan saya akan terima dalam hidup ini. Itulah kehidupan yang masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap rancangan-rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Kami tahu mungkin kami belum bisa mengenali semuanya Tuhan. Itu masih menjadi satu pencarian kami. Tetapi justru disitulah arti dan makna kehidupan kami yang sebenarnya. Saat kami mencari, menemukan. Saat kami mencari, mungkin juga belum menemukan. Bahkan kami mungkin buat kesalahan. Tapi karena hati kami mudah berubah. Hati kami tetap semangat, antusias. Kami tetap punya pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah yang masa-masa yang sulit. Kami tetap percaya Tuhan yang berjanji adalah setia. Pasti bisa mengenapi rencananya.
Oleh karena Bapa, terus tuntun kami lebih lagi. Tuntun umat-Mu yang ada di rumah-rumah secara sekus hari-hari ini. Hamba tidak tahu apa jadi pergumulan mereka, tapi Engkau tahu. Dan Engkau sedang membentuk mereka. Biarlah proses pembaharuan akal budi terus terjadi di tengah-tengah kami. Secara khusus di masa-masa pandemik seperti ini Tuhan. Ajari kami untuk mengalami, bahkan menikmati proses pembentukan akal budi yang baru. Sehingga kami bisa mengenali mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih untuk masa depan yang penuh pengharapan itu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang baik itu. Kami akan terus berjuang sampai bagian-bagian hidup kami yang terbaik, bahkan yang terakhir. Dan semua itu boleh mempermuliakan Tuhan. Semua itu boleh menjadi satu bau harum di hadapan Tuhan dari semua hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Koralapata shikaramata karalapata. Mari sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan. Syakarabata karabata karabashikidididididid. Kuralabasharalamaramamayase. Jesus, Jesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan pengharapan. Kita naikkan pujian ini. Percaya Tuhan tahu akan rancangan apa yang ada padanya mengenai engkau dan engkau. Itu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Mari, itulah bagian yang Tuhan sediakan bagimu. Itu bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Ambil, raih itu.
kami Tuhan. Kau sangat amat baik bagi hidup kami. Apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini, Kau tetap baik, Tuhan yang tetap setia. Kami mau terus lanjutkan kehidupan ini dengan penuh antusias, semangat. Kami mau terus lanjutkan perjalanan hidup kami dengan sepenuhnya. Karena kami tahu yang menyertai kami lebih banyak dari segala apapun juga. Yang menyertai kami di dalam kami lebih besar dari segala apapun juga. Yaitu Roh Kristus, Roh Tuhan yang ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang akan dibawa oleh jemaat-Mu, umat-Mu. Tuhan berkati persembahan-persembahan mereka. Secara khusus hati mereka. Hati yang mempercayai Engkau, hati yang bersyukur kepadamu. Hati yang benar-benar memahami betapa hidup kami ini menjadi hidup yang sudah disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Dijamin bahkan oleh Tuhan. Oleh kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita dan sepenuh hati. Dan sebelum menutup ibadah ini, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, mari jamah hati mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka. Dan angkat kembali hidup mereka dalam rancangan-rancangan Tuhan yang baik itu. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segala roh keputusasaan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan pengertian-pengertian yang baru. Hati yang baru, semangat yang baru. Sehingga apapun yang mereka sedang hadapi, tidak akan pernah menyurutkan langkah-langkah mereka untuk terus maju, bergiat, dan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Rumah tangga yang mengalami kesulitan Tuhan dalam relasi mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kau hadir di tengah-tengah mereka dan menyatukan kembali kesalahpahaman, perbedaan-perbedaan, pertengkaran, perselisihan yang mungkin sempat terjadi. Luka-luka hati yang sempat terjadi, Tuhan sembuhkan, balut hati mereka semua. Oh, mereka sedang terbaring sakit, aku juga berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah imannya bertumbuh dan membangkitkan kuasa mujizat Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Mereka sakit menjadi pulih kembali, menjadi sehat kembali, menjadi sembuh kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus Kau memagari dan memerisai semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, bersyukur, berterima kasih. Mari sembah Yesus Tuhan. Mari masing-masing berdoa, mengucap syukur, saudara, mengucap syukur. Percaya Tuhan sudah melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu hari ini. Percaya Tuhan sudah menolong engkau, menyembuhkan engkau, membuka jalan-jalan bagimu. Percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Percaya dalam nama Yesus. Jesus, urapan Tuhan biarlah terus mengalir. Urapan Tuhan mengalir atas umat-Mu Tuhan. Jesus. Haleluya. Mari saudara bisa bangkit berdiri, saudara. Dimanapun kau berada, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa seperti Yesus ajarkan kita berdoa. Mari sama-sama kita katakan doa ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Dan saat ini biarlah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dari sorga turun atas hidupmu. Biarlah rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak mantu cucumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati. Dan apa yang kau buat dengan tanganmu Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Pekerjaanmu diberkati, tokomu diberkati, studimu diberkati, masa depanmu diberkati. Dan semuanya biarlah itu mempermuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Demikianlah ibadah kita minggu ini, saudara. Ingat, masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan. Dan kalau saudara merasa itu tidak sanggup, saudara capai, Allah akan terus menyanggupkan saudara. Tetap percaya, Allah kita sanggup lakukan perkara yang besar bagi saudara dan saudara. Apa yang tak pernah dilihat bahkan yang tak pernah tidak